Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo. Kali ini dalam edisi Ayo KKLP, Kelompok Kepakaran Layanan Profesional. Bersama saya Rondiah, sahabat bahasa, tentu saja telah hadir pada pagi hari ini, yaitu tim KKLP BIPA. Nah, langsung saja kita sambut tim KKLP BIPA. Ada Pak Zamzam Hariro MPD dan Mbak Asri Kurniawati SS. Baik, langsung saja. Selamat pagi Mbak Asri. Selamat pagi Mbak Zam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak Zam dan Mbak Asri? Ya paling menyelesaikan pekerjaan akhir tahun. Oh ya, banyak Mbak, karena kan tutup buku Mbak biasanya akhir tahun ya. Bukan tutup buku kita. tutup laptop. Tutup laptop. Belum tutup laptop kita. Ya. Wah, terus Pak Zam sibuk apa nih? Ya sama, masih berkutat dengan pekerjaan harian, menyelesaikan laporan, menyunting beberapa cerita dan cerpen yang ditugaskan kemarin pada saat kemah sastra itu. Sama ada buku-buku yang akan terbit, buku cerita hasil terjemahan, itu yang juga kami sunting. Wah, berarti cukup ini Mbak ya, banyak ya pekerjaannya ya Mbak Sri ya. Zoom, ada namanya juga akhir tahun ya Pak Zam dan Mbak Sri. Baik, Pak Zam dan Mbak Sri nih di tim KKLP BIPA, ini ada berapa orang Mbak? Untuk sekarang itu ada 3 orang dengan koordinatornya Mas Zamzam. Okay. Saya ada satu lagi, kami dari tapi masih tugas di Pemkot. Oh, baik. Berarti yang hadir hari ini 2 orang dulu Mbak ya, dan nanti mungkin kalau ada podcast lagi boleh nih ya Mbak ya. Iya. Oke. Baik, Mbak Asri dan Pak Zam nih, untuk KKLP BIPA sendiri itu di tahun 2023 sepanjang tahun ini nih, kegiatan apa saja nih yang sudah dilaksanakan? Kami kemarin di tahun ini 2 kegiatan. Yang pertama itu program penyegaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang kedua itu pelatihan pengajaran BIPA bagi para pengajar BIPA. Oh, berarti kegiatannya semua diadakan di Sumbawa atau Lombok nih, Pak Zam dan Mbak Sri? Tahun ini semua kegiatan KKLP BIPA kami diadakan di Sumbawa. Oh, Sumbawa. Berarti memang tahun ini menyasar Pulau Sumbawa, Pak ya? Tahun-tahun sebelumnya kita sudah sering mengadakan kegiatan di Pulau Lombok. Dan teman-teman dari Pulau Sumbawa, pegiat BIPA di Pulau Sumbawa meminta supaya mereka mendapatkan kegiatan pelatihan dan kegiatan-kegiatan serupa gitu yang dilaksanakan di Lombok. Wah, kalau soal antusiasme nih Pak, lebih antusias mana nih Pak, Lombok atau Sumbawa, atau mungkin bagaimana? Sama saja? Sama. Rata-rata semua antusias, bahkan ingin dilanjutkan seperti pelatihan guru BIPA yang kita laksanakan kemarin itu, mereka minta lagi tahun depan ini, karena hanya sedikit yang bisa kami sampaikan ya untuk pelatihan. Sebenarnya untuk pelatihan yang lengkap itu butuh waktu yang lama ya, karena untuk menjadi pembelajar atau pengajar BIPA itu tidak bisa hanya waktu dibutuhkan untuk pelatihan hanya 2 jam misalnya. Harus ada pelatihan-pelatihan betul, proses berarti Pak ya, panjang ya. Jadi sekarang kan sudah mau diterbitkan sertifikasi pengajar BIPA. Nah, itu sudah ada semacam silabus atau kurikulum untuk menjadi pengajar BIPA itu. Nah, mungkin tahun depan kita akan memakai acuannya ke sana, supaya setiap pelatihan pengajar BIPA itu mengikuti prosedur pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pengajar BIPA. Tentu saja untuk mendapatkan sertifikasinya nanti kan pemerintah di pusat tanda yang akan menentukan apakah dia layak mendapatkan sertifikat sebagai pengajar BIPA. Tetapi kita di sini kan berkewajiban menyiapkan untuk menjadi pengajar BIPA itu dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai standar atau prosedur untuk mendapatkan sertifikasi. Bapak dan Mbak Asri nih, sertifikasi itu dari instansi mana nih Pak?
sertifikasi yang berhak mengeluarkan itu Badan Bahasa, Badan Bahasa. Yang di bawahnya itu kan namanya Pustanda, Pusat Penguatan dan apa ya, Pustanda itu Pusat Penguatan dan Pembinaan bahasa ya. Oke, baik Pustanda. Bukan pembinaan, Pusat Penguatan dan pengembangan atau pembinaan bahasa kalau tidak salah ya. Nah itu kan ada khusus memang yang menangani BIPA ya. Di sana yang berhak mengeluarkan sertifikat itu. Tetapi balai dan kantor itu berkewajiban memberikan pelatihan yang satu arah menuju sertifikasi. Sudah ada bukunya atau pakemnya, di mana di buku itu nanti ada tahapan-tahapan, persyaratan dan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh pengajar BIPA itu untuk mendapatkan sertifikasi. Oh, baik. Biar ini Pak ya, berarti mengajarnya juga memang sudah tersertifikasi gitu Pak ya, jadi, memang jelas gitu Mbak ya, tidak sembarangan mengajar betul, juga ya. Tidak sembarangan orang yang bisa mengajar. Karena BIPA itu tidak hanya yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa asing langsung bisa mengajar, tidak sesederhana itu. Ada banyak aspek yang harus dikuasai, terutama ilmu pembelajaran ya, ilmu pedagogi itu. Kemudian terkhusus terkait dengan bagaimana mengajarkan orang asing, bahasa Indonesia untuk orang asing. Itu punya spesialtis atau apa istilahnya, kekhususan yang berbeda dengan mengajar bahasa Indonesia ke orang Indonesia atau mengajarkan bahasa asing ke orang Indonesia. Nah, jadi mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing itu punya strategi, punya metode, punya pendekatan yang khusus. Nah itu semua dirangkum dalam buku sertifikasi itu atau buku pelatihan untuk menjadi mendapatkan sertifikasi guru BIPA itu. Seperti itu. Baik Mbak Sri dan Pak Azam, ini pasti sahabat bahasa di rumah ini juga penasaran nih, siapa saja Pak yang bisa untuk sertifikasi itu? Apakah hanya WNI atau BNA juga boleh nih? Sebenarnya semua bisa. WNI dan WNA juga punya kesempatan yang sama. Hanya saja kan saya sudah sampaikan tadi, nanti akan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan untuk mendapatkan sertifikasi itu. Tahapan pelatihannya itu terkait dengan pelatihan pengajaran, pelatihan pedagogi, pelatihan penyusunan kurikulum, bahan ajar, silabus, kemudian metode pengajaran, teknik mengajarkan, kemudian termasuk kaidah bahasa Indonesia, termasuk kemampuan bahasa Indonesia harus tinggi. Oh iya, betul. Itu juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau sekarang mungkin sangat unggul lah ya, minimal ya. Iya, sangat unggul. UKBI-nya juga berarti sangat unggul, Mbak. Wah, lumayan ya berarti ya. Kalau di istimewa udah luar biasa itu Pak. Wah, minimal unggul atau sangat unggul kalau tidak salah ya. Itu yang diwajibkan. Nah, setelah itu baru nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti kemampuan berbahasa asing tertentu. Karena itu juga akan membantu dalam proses pengajaran nanti, misalnya dia dikirim ke luar negeri atau dia mengajarkan orang asing yang baru sama sekali belum pernah belajar bahasa Indonesia ya, misalnya dari Rusia atau dari mana. Kalau memang dia punya latar belakang pendidikan Rusia atau bahasa asing tertentu, itu dia akan cukup membantu dia nanti ketika memulai proses pembelajarannya. Wah, seru sekali Pak. Ya berarti memang prosesnya panjang ya Mbak Sri ya dan Pak Azam. Ya, panjang tetapi sebenarnya menyenangkan. Dan tentu saja menyenangkan ya, Pak. Ilmunya dapat, dan interaksi dengan orang juga ada, kemudian wawasan kita bertambah, itu saja. Jadi pengajar BIPA itu tidak berhenti menjadi mengajar saja, tapi ada budaya di situ. Oh ya, belajar budaya nih ya dari hal-hal yang kemudian jarang, bahkan tidak pernah kita temui ya, di misal di belahan bumi mana, kemudian mereka belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Betul. Begitu ya. Wah, luar biasa. Karena itulah yang akan menjadi suatu yang kita tawarkan untuk mereka bisa mau tertarik untuk budaya kita gitu. Betul. Itu yang kita utamakan. Wah, menarik nih Pak Azam dan Mbak Asri nih. Setahu Pak Azam dan Mbak Asri nih ya, untuk teman-teman pembelajar BIPA, biasanya tujuan mereka apa sih Pak untuk belajar bahasa Indonesia ini? Banyak sebenarnya ya Mas Azam ya. Kalau yang untuk pembelajar biasanya
tergantung dia datang ke Indonesia itu apakah untuk belajar, hanya belajar saja itu, ataukah datang untuk bekerja, itu kan ada juga. Kemudian yang datang untuk sebagai wisatawan itu banyak. Jadi tujuan-tujuan mereka belajar bahasa Indonesia itulah yang harus kita tahu, ya, apakah untuk belajar atau untuk sekedar wisata, untuk hanya tahu beberapa kata sudah gitu. Jadi mungkin yang lebih Mas Zamzam punya pengalaman di bidang yang itu ya, Mas Zamzam. Ya, jadi orang asing itu ada beberapa ketertarikan ya, beberapa pembelajar itu kenapa dia belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya ada beberapa hal yang membuat mereka ingin belajar. Pertama, yang terbanyak itu tentunya ingin bekerja di Indonesia. Kedua, tujuan pendidikan, mungkin dia tertarik dengan jurusan bahasa Indonesia atau jurusan budaya Indonesia. Itu peneliti luar yang ingin meneliti tentang Indonesia, dia tentunya akan belajar bahasa Indonesia. Mau tidak mau belajar bahasanya, Pak ya. Kemudian tujuan politik, biasanya ini tentara asing yang ingin istilahnya pertukaran ilmu dengan tentara di Indonesia, tentu saja akan belajar bahasa. Atau juga wisatawan atau investor asing yang ingin menginvestasikan sesuatu di Indonesia misalnya, itu juga banyak yang berusaha untuk memahami atau belajar bahasa Indonesia. Tapi yang terbanyak itu yaitu untuk bekerja tadi. Untuk bekerja, wah, luar biasa. Bapak kan katanya tadi untuk kegiatan BIPA itu terfokus di Sumbawa nih Pak. Yang kegiatan kemarin yang 2 itu untuk pembelajar atau untuk yang akan mengajar Pak, yang diadakan kantor bahasa nih? Ada yang untuk yang program pengajaran itu yang untuk pembelajar BIPA. Sedangkan yang satunya pelatihan pengajaran itu yang untuk para pengajar BIPA-nya. Jadi ada pembelajar dan pengajar BIPA. Jadi memang harus mewadahi dua hal ini ya. Jadi pembelajar dan apa namanya Pak? Kalau pengajar dan pembelajar. Pegiat juga ya berarti namanya. Pengajar itu sedang termasuk di dalam itu pegiat BIPA, pengajar BIPA, lembaga BIPA yang ada. BIPA. Oke. Berarti memang mencakup banyak hal Bapak ya di sini juga ya. Mungkin juga di universitas itu juga banyak Pak ya yang terlibat juga. Sebenarnya semakin maju suatu universitas atau suatu daerah akan semakin memungkinkan untuk berkembangnya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oke. Universitas misalnya, semakin dia berkembang pesat sebuah universitas dan dia sudah melebar sampai luar negeri, baik itu untuk tawaran beasiswa misalnya atau untuk pembelajarannya, mungkin jurusan-jurusannya sudah jurusan yang kelas internasional misalnya, itu kan akan menarik minat orang asing untuk belajar di sana, dan itu tentu harus ada kelas atau program BIPA. Begitu juga dengan pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah kan tentu saja akan bekerja sama dengan pihak asing. Misalnya kalau di Lombok ada ITDC Mandalika, itu kan banyak pekerja-pekerja asing yang sifatnya tidak lama sih sebenarnya, tapi mereka kan butuh pemahaman tentang bahasa Indonesia supaya tidak salah kaprah tentang informasi, misalnya pelaksanaan balap kemarin ya. Komunikasi nih Bapak ya. Perlu. Jadi orang-orang asing itu harus tahu, seperti yang mungkin tahu bagaimana pembalap asing itu, Marquez itu ketika datang itu, biar dia bilang begini, biar silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100. Nah itu diajarin siapa itu? Nah itu kan BIPA juga itu ya kan. Jadi pengenalan bahasa dan budaya yang paling cepat adalah melalui hal-hal seperti itu. Wah, luar biasa berarti. Tapi memang harus melibatkan masyarakat juga Pak ya? Ya, kita tetap harus, seperti kegiatan kita di Sumbawa itu, kita memberikan penyegaran bahasa Indonesia itu sebenarnya secara tidak langsung kita melibatkan masyarakat, yaitu membuat ketupat.
Oh, ketupat. Ya, ketupat itu kan ada filosofinya, ada budayanya di Ya, sana. betul. Dan membuat ketupat itu suatu hal yang sangat unik kan. Tidak ada di mungkin di tempat-tempat lain, terutama di Eropa, negara-negara Iya. yang Mereka tidak juga pasti bingung itu bisa terjalin mungkin, daun dan ya. daun itu ya, Pak ya. Nah itu mereka senang sekali itu, walaupun sulit ya. Iya, tetapi walaupun mereka, mereka sangat Wah, seru semangat. sekali. Wah. Nah, Mbak Pazam dan Mbak Asri nih, untuk kegiatan itu yang tadi dibicarakan yang di Sumbawa itu, apakah ada kendala Pak untuk kegiatan itu nih? Ada Pasti. ya, kalau setiap kegiatan itu pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kemarin itu tapi ya masih bisa ditangani, tidak terlalu yang bagaimana gitu. Jadi kendalanya kemarin itu hanya kepada konsumsi. Kalau di saya ya, karena saya kemarin sempat yang warawiri ini, jadi konsumsinya di sana itu beda tempat, beda kesulitan ya. Jadi di Sumbawa itu untuk konsumsi beberapa di mereka ada, cuman untuk mengantarkan dari yang pihak konsumsinya tersebut Yang memproduksi itu, Mbak ya, yang memproduksi dengan ke kita itu kegiatan kita. tidak ada. Jadi mereka hanya kita Menjual yang beli saja. menjual saja. Tapi tidak ada jasa Tidak ada antarnya jasa gitu ya. antarnya. Oh, gitu Jadi ya. jarang Bisa yang ya. ada Daerah beda ya, yang Pak. punya itu jasa pengantaran, dan kita pun terbatas dengan kendaraan. Untuk yang bagian yang itu permasalahannya memang seperti itu gitu. Jadi di sana itu banyak tapi tidak ada dengan Jasa pengantaran. pengantaran. Karena memang mungkin tidak sepopuler di Lombok Pak ya. Ya, Mungkin kalau juga jarang orang pesan gitu. Ya betul sih, mungkin juga karena masyarakat lagi, kembali ke masyarakat lagi nih Pak ya. mungkin mereka di sana langsung ngambil gitu Ngambil ya. juga biasanya. mungkin Dan beda permasalahan yang kebiasaan yang terkait kegiatan Heeh, untuk pelatihan pengajar BIPA itu terkait waktu. waktu. Kita terbatas sekali untuk menyampaikan materi pelatihan itu hanya sehari ya. Atau 2 hari, tapi 2 efektif hari. sehari setengah lah ya. Ya. Karena sangat wah. kurang waktunya Untuk yang untuk pengajaran ya, pengajar. menurut Mereka saya. sangat senang termasuk mereka minta lagi ada praktek-praktek pengajaran dan seperti itu, tapi waktunya nggak cukup ya. Akhirnya mungkin ke depan kita akan mencoba mendesain kegiatan yang mungkin bisa lebih lama ya untuk pelatihan itu, sehingga semua materi dan praktek itu bisa tersampaikan. Kemudian yang kegiatan kedua yang di penyegaran program BIPA untuk orang asing itu, kendalanya adalah yang selain itu adalah ini orang asing itu dia kan banyak kegiatan lain juga ya. Dan pada saat kegiatan kita itu ada sebagian besar yang kita undang itu ternyata bentrok dengan jadwalnya di kampus. Oh iya. Jadi banyak yang tidak bisa hadir karena harus mengikuti, dan dosen-dosennya sepertinya tidak mau tahu juga ya kalau ada kegiatan BIPA itu. Akhirnya mereka tetap mengikuti kuliahnya kebetulan dikirim ke daerah lain gitu. Jadi dia tetap tidak bisa hadir. Mungkin itu yang menjadi kendala karena mereka sudah punya jadwal lain ya. Jadi kita tidak bisa mengganggu ya jadwal mereka. Wah, tapi antusiasnya juga luar biasa Pak ya sebenarnya. Kami mengantisipasi juga cuma dengan ininya. memberikan selain luring waktu itu Luring. kegiatannya langsung, tapi kami menyiapkan perangkat untuk teman-teman dari luar atau bahkan sampai luar negeri ikut. Wah, Dari kemarin Thailand itu Thailand. ikut Wah. menyaksikan. Thailand. Tapi memang Kemudian kalau tidak salah Jepang sebentar. Nah, dan dari NTB, dari Lombok ada yang menyaksikan. wah, jadi memang harus memang dari antisipasi Mbak ya, Ya, kita ketika harus memang memang nggak bisa punya ikut luring, bisa nih ke daring Ya, gitu ya. memang Wah, seperti luar biasa. Ya, walaupun sebenarnya tidak seefektif ikut Luring. luring karena kan Ikut langsung praktek, gitu ya, ya. prakteknya itu. Bapak dan Mbak Asri ini pesertanya jumlahnya berapa Mbak untuk yang kegiatan kemarin itu? Beda-beda. Oh, beda. Jadi untuk pembelajar kami menyasar 25 orang pembelajar. Belajar baik. Untuk pengajaran yang pengajar BIPA-nya itu 50 orang.
Oh, 50 orang. 50 orang itu orang Indonesia atau ada WNA apa atau 50-50? Kemarin ada WNA untuk pengajar. Pengajar. Wah. Di Palestina kalau tidak salah ya. Iya. Iya, dari Sepertinya. Berarti memang sudah fasih Pak ya kalau memang dia ikut di kegiatannya pengajar ya. Dia termasuk dia memang masih mahasiswa sih, masih mahasiswa yang ini tapi ikut pengajarannya itu. Karena dia sudah lancar bahasa Indonesia. Ada dua yang ada dua. Ya, ada dua orang. Ya. Wah, dengan mendunia bahasa Indonesia ya. Wah, luar biasa. Mereka kan bisa jadi pengajar nanti di tempatnya negaranya. Ketika kembali ke negaranya begitu Pak ya. Wah, luar biasa. Baik Mbak Asri dan Pak Azam nih juga untuk, nah setelah kegiatan kan pasti nih ada evaluasi nih. Evaluasinya apa nih untuk kegiatan yang kemarin? Dari evaluasi ya, kendalanya itu, kemudian panitia, kemudian juga kepada pengajar yang mengajarkan itu tuh kami sudah melakukan evaluasi. Jadi ada beberapa yang untuk kedepannya kami bisa dibuat lebih baik lagi, lebih terstruktur gitu juga Mbak ya. Jadi kita berharap di evaluasinya kan pertama terkait dengan kegiatan seperti konsumsi tadi. Ke depan mungkin kita akan koordinasi dengan penyedia konsumsi lebih jauh-jauh hari ya. Biar tidak dadakan gitu juga Bapak ya. Kemudian untuk kekurangan waktu mungkin kami ke depan akan mencoba mengusulkan waktu yang lebih lama untuk evaluasinya. Dan tadi sudah disebutkan untuk pengajar kita akan menyeleksi lagi nanti pengajar yang lebih baik, lebih lebih memahami materi dan bagaimana memahami pembelajar juga. Dan untuk jenis kegiatan juga mungkin nanti kita akan mencoba menyesuaikan dengan sertifikasi tadi kan. Jadi sekarang kan sudah ada sertifikasinya nih. Jadi untuk pelatihan ke depan lebih terstruktur. Kita mengikuti tahapan-tahapan untuk mendapatkan sertifikat itu. Wah, berarti memang panjang prosesnya Pak Azam dan Mbak Sri ya. Tidak ada yang instan ya Pak ya. Butuh proses yang namanya itu. Instan itu hanya mie. Betul. Tinggal direbus Pak ya. Baik Pak Azam dan Mbak Sri nih, ada enggak strategi nih untuk pelaksanaan kegiatan KKLP BIPA di tahun 2024? Dari Mbak Pak Azam dulu misal, boleh? Boleh. Jadi di tahun 2024 kita punya strategi mungkin bukan hit and run ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dulu, kita identifikasi dan kita lanjutkan. Misalnya pelatihan pengajar BIPA. Nah, pelatihan pengajar BIPA yang sudah kita laksanakan, kita kan sudah punya bank datanya, bank kontaknya. Jadi kita akan mengundang lagi atau kita mengajak lagi mereka yang sudah pernah kita latih itu, kita seleksi. Kalau dulu kan tidak diseleksi. Jadi kita kemarin seleksi, jadi kan kemarin kita masih seleksi, peminatnya saja. Seleksi siapa yang punya kemampuan untuk menjadi pengajar BIPA. Jadi tidak sembarang lagi. Karena kan kita sudah kasih pelatihan nih, baik yang di Lombok maupun yang di Mataram kan sudah berapa kali kita les. Jadi mengarahkannya juga lebih mudah Pak ya? Jadi nanti kita yang sudah kita latih dulu itu kita seleksi. Baik itu dari motivasinya, kemudian kemampuan bahasanya, kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa asingnya. Baru setelah itu kan terpilih nih beberapa orang yang layak untuk betul-betul menekuni BIPA ini, sehingga nanti pelatihannya lebih terstruktur dan sesuai dengan keinginan kita tadi untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu. Itu strateginya. Kemudian yang belum, nah ini kan juga kita perlu mengadopsi keinginan dari rekan-rekan yang belum dapat kesempatan. Jadi mungkin kita berharap nanti kegiatan yang untuk yang belum kita mulai lebih terstruktur lagi. Jadi mulai dari awal apa saja mungkin kita akan melakukan analisis kebutuhan. Jadi yang belum ini, jadi jangan sampai yang ikut ini memang tidak punya motivasi atau hanya ikut-ikutan, tidak lagi kita akan mengikutkan seperti itu. Jadi betul-betul kita sasar yang mereka yang belum tetapi memang punya prospek untuk menjadi guru BIPA. Misalnya dia punya lembaga, dia sekolah, dia ada kerjasama dengan internasional, universitasnya ada mahasiswa internasionalnya. Nah itu yang kita akan sasar. Jadi tidak akan
sembarang orang yang bisa mengikuti pelatihan atau penyegaran BIPA. Begitu juga dengan program penyegaran BIPA itu kita akan coba lanjutkan, mungkin ke tahun depan kita akan mulai lagi dengan seizin Ibu Kepala nanti mudah-mudahan lomba BIPA-nya berlanjut lagi. Tahun kemarin kan tidak sempat. Nah, itu yang menjadi ditunggu-tunggu oleh sebenarnya pembelajar BIPA itu lomba-lomba kemahiran berbahasa Indonesia untuk orang asing itu. Wah, menarik ya Bapak. Tadi kembali lagi nih Pak, ya saya juga penasaran nih. Untuk lomba yang BIPA kemarin itu untuk anak-anak atau untuk dewasa Pak? Mbak Asri nih juga. Silakan yang Pak. lomba tahun kemarin. Tahun kemarin itu dari SD sampai SMP. Iya. Sasarannya kami SD sampai SMP yang ikut. Berarti jenjang sekolah ya? Iya, jenjang sekolah. Wah, Kami pasti mengadakan lomba bercerita dan lomba puisi tahun yang lalu. Di mana lokasinya nih Pak Zam dan kemarin kami ngambil lokasi di Kuta, Kuta Mandalika. Oh ya, memang juga banyak pelancong ya, banyak turis di sana ya. Wah, luar biasa. Ada sekolahnya juga di sana. Ada sekolahnya internasional berarti Bapak ya? Wah, oke. Benar-benar juga. Nah, ini sepertinya di penghujung bincang-bincang kita nih Pak. Ini pertanyaan terakhir mengenai apa harapan dari Pak Zam dan Mbak Asri ini mengenai pembelajar dan mengajar BIPA nih di tahun 2024. Silakan, boleh Mbak Asri dulu atau Pak Zam dulu. Harapannya pembelajar dan mengajar itu bisa mengglobalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional, di negaranya sendiri, di semua tempat yang mereka kunjungi. Simpel dan jelas Mbak ya. Silakan Pak Zam. Ya, harapan saya semoga bahasa Indonesia tadi itu betul-betul menjadi bahasa yang bergengsi ya. Tentu saja dengan peran dari pengajar BIPA maupun pegiat BIPA dengan mengajarkan bahasa Indonesia secara profesional, secara baik, bertanggung jawab. Dan untuk pembelajar BIPA kami berharap mereka akan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia, dan semakin banyak orang-orang asing yang akan belajar bahasa Indonesia khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Tentunya kami dengan senang hati, dengan berbangga akan membantu mereka semua semampu kami untuk meningkatkan atau untuk menguasai bahasa Indonesia tadi. Wah, luar biasa sekali. Berlagi hari ini ya pembahasan kita Pak Zam dan Mbak Asri. Baik, terima kasih Pak Zam dan Mbak Asri telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Siang apa pagi? Pagi menjelang siang. Ya, menjelang siang. Baik. Terima kasih ya Pak Zam dan Mbak Asri sekali lagi. Baik, sahabat bahasa, itu tadi bincang santai kita bersama tim KKLP BIPA. Nah, baik sahabat bahasa, sampai jumpa pada Sinar Sasambo edisi berikutnya. Jangan lupa saksikan video Sinar Sasambo di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Spotify Sinar Sasambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.